مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari berbahagia ini dan kita melanjutkan Telegram di bawah orang web ke bawah. Kita masih dalam pembahasan yang cukup penting, makanya sampai di 3 pertemuan terkait dengan wajibnya bagi seorang alim karena ini masih dalam bahas tentang adab seorang alim dan juga ilmu pada dunia dan juga hendaknya untuk membersihkan batinnya dan juga kekayanya dari sifat-sifat akhlak itu. Akhlak dan sifat dan perangai yang buruk yang dimaksud adalah diperhatikan semua diri hati. Nomor berapa? Karena dari hati inilah yang muncul akhlak-akhlak yang buruk yang lainnya, baik yang berbeda, baik kemudian menyakiti dan seterusnya. Bagaimanapun akhlak yang terpuji nanti akan disebutkan ini semua berkaitan dengan amalan hati, tentang amalan hati. Sehingga dari amalan-amalan tersebut akan terlahir nantinya akan terlahir kemudian menyapa salam dan sebagainya. Dan ini yang kadang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Saya harus belajar menyatakan banyak kalimat-kalimatnya disampaikan pula oleh banyak murid-muridnya atau orang-orang dengan beliau rahimahullah taala bahwa Ahlussunnah wal Jamaah akan senantiasa selalu di zaman kita ini atau umumnya kaum muslimin ini problematika yang terjadi di tengah umat secara menjadi memperhatikan bahwa problematika yang terjadi di tengah umat ini terkait dengan akidah ini. Setelah diperhatikan ternyata problematika umat yang paling sangat mendasar yang menimpa Ahlussunnah yang dinamakan dengan asal usulnya bukan pada sekedar akidah, namun yang lebih dari itu adalah akhlak. Yaitu adalah akhlak, dan namanya akhlak ini dia porosnya bersumber dari hati yang bersih. Ketika hati itu gersang dari namanya iman kepada Allah, gersang dari namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan sikap-sikap yang kemudian keras, ekstrim dan seterusnya. Oleh karena itu ketika kita mengatakan ini akhlaknya buruk, ini akhlaknya ada dia kurang baik, maka yang harus diobati pertama hati. Sehingga itu PR para pengajar dan harus tahu ini adalah sumber awal masalahnya. Kenapa anak-anak bisa diatur? Kenapa orang-orang dalam mengaji kemudian kok akhlaknya atau ilmunya itu tak terlihat pada perangainya, pada ucapannya? Jawabannya kan hatinya. Sehingga para pengajar, para pendidik yang memperhatikan sebenarnya ada akhlak yang sangat penting yang diperhatikan itu terkait dengan hati. Jadi urutannya beberapa kawan di Aceh ketika mereka menyusun kurikulum tentang akhlak dan adat yang mereka itu pertama kali adalah menanamkan bahwa keimanan kepada menjaga. Karena itu merupakan kunci dasar seorang itu memiliki akhlak dan adat yang baik. Karena dia tahu motivasinya adalah beriakat, dia tahu surga dan neraka, dia hidup cinta kepada Allah dan Taala. Sebagaimana itu terjadi jangan salah. Ketika dorongan hawa nafsu yang bermaksiat kepada Allah di malam hari terjadi ingin bermaksiat kepada Allah, kemudian salah salaf ini disebutkan dalam kitab kita dan lain sebagainya terkait dengan salaf dan salah mereka kepada Allah. Suatu hari satu malam salah seorang
kemudian kemudian dibakar lagi terperangkap. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya, wahai jiwa, kalau aku dunia saja kau tak mampu untuk ingin menahannya, bagaimana lagi dengan akhirat? Aku merasa kasihan, bagaimana cara mereka negeri akhirat, iman kepada negeri akhirat, sehingga dari sini akan muncul kemudian amal-amal yang luar biasa, perangai-perangai yang luar biasa. Di antara mereka, Imam Hasan al-Basri suatu hari dia pergi melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia ingin membeli kain di pasar di negeri Mekah. Dia lihat ada seorang penjual yang suka bersumpah, setiap beli kain bagus ini kain premium dan sebagainya. Berdusta, senangnya begitu. Imam Hasan al-Basri tidak jadi membeli di toko itu. Demi Allah saya tidak akan membeli dari orang ini. Kata Imam Hasan al-Basri. Tahun berikutnya haji lagi. Imam Hasan al-Basri kembali ke pasar Makkah, kemudian ingin membeli kain, lalu dia lewat. Kok ini orang yang kemarin sudah bersumpah, sekarang sudah berbeda. Sudah tidak lagi bersumpah dan tidak lagi kemudian berdusta mengatasnamakan Allah, berkata demi Allah ini kain dan seterusnya. Kok sekarang kok kayak dia ada yang lebih santun dan sebagainya. Lalu kemudian kemudian ditanya, aku melihat tahun lalu, kau sudah bersumpah. Suka berbuat, suka mengatakan sesuatu yang bisa, kain kelihatannya juga tidak bagus dan seterusnya. Lalu kemudian orang itu menceritakan, iya benar. Dahulu aku memiliki seorang istri. Ketika aku membawa untukku dari usahaku, dari jualanku, maka dia akan kemudian menegur marah kepada kurang banyak. Ketika dia membawa bapak, lebih marah lagi. Kemudian Allah mengambil orang ini masih dimakan Allah SWT, dan Allah SWT janjikan dengan orang itu yang saleh. Ketika aku datang kepadanya dengan keuntungan yang sedikit, dia pun menganggapnya sebagai sesuatu yang banyak. Ketika aku pulang tidak, maka dia menghiburku. Setiap kali aku pergi ke pasar, ingin menjual, ini kegiatan yang pasar menjual kain, dia suka mengatakan, dia memberikan tanganku lalu mengatakan, demi Allah, kalau rasa lapar di dunia kami masih bisa menahannya. Ada penazar neraka kami tidak bisa, kami tak mampu menahannya. Jangan kau berikan sesuatu dari jalan yang halal. Bertakwalah kepada Allah, berikan kami sesuatu dari jalan yang paling halal. Sehingga dia membantu. Ya, bagaimana keselamatan dapat salah. Hidupnya tenang di akhirat sebenarnya. Kalaupun kami mereka masih menginjak di muka bumi. Apa yang menyebabkan bisa semacam ini terjadi? Karena keimanan mereka tentang hari akhir. Sehingga dia merasa kalau kita ingin mengetahui problematika akhlak dan adab yang terjadi di tanah umat, maka cara memperbaikinya bukan mengedukasikan kalau ini begini, sangat kemudian memang betul. Itu betul. Dan memang jangan sampai dilupakan ajarkan. Tapi yang paling penting adalah menanamkan keimanan kepada kebiasaan kepada kita semua. Menanamkan bagi. Karena kita semua satu-satunya kepada Allah. Karena kita satu-satunya kepada Allah. Bukan merasa dirinya kepada Tuhan. Orang semangat kita untuk mengajar kebiasaan. Karena inilah kemudian kita bersama. Karena ini yang harus dibenahi, diperbaiki asalnya. Setelah itu baru kemudian siram dengan keimanan cinta kepada Allah dan seterusnya. Setelah itu baru ditopang dengan teori-teori yang macam ada masuk rumah begini, ada masuk begini, bacaannya begini, kalau makan dengan tangan-tangan dan seterusnya. Maka itu adalah karena kita melihat problematika yang terjadi bukan karena tidak tahu akan hal tersebut, tapi kurangnya keyakinan kita kepada Allah, kurangnya keimanan kita kepada Allah. Baik, disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah wa min al-akhlaqil mardiyah, dan di antara akhlak yang terpuji adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji adalah dawamu taubah, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu. Terkadang seorang hamba dia merasa saya tidak salah kepada Allah Subhanahu. Semoga tidak merasa salah kepada Allah sebuah dosa. Terkadang tidak sengaja dia sebelum tidur memikirkan merenung celaka dan lain-lain. Akhirnya ada maksiatan di kerjakan luar biasa. Dan jadi nabi yang maksud. Tidak. Banyak hal yang mungkin kita tidak sadar bermaksiat kepada Allah dan kita tidak menyadarinya. Sehingga kita akan kepada Allah Subhanahu. Kita bersih dari dosa itu sebagai sebuah dosa. Kan tidak mungkin orang-orang seperti kita terbebas dari dosa-dosa. Apalagi ilmu tentang dosa banyak yang kita tahu. Sehingga kita menganggap biasa itu sebuah dosa besar lagi. Sehingga senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu. Sehingga yang harus dihadirkan adalah kesadaran kalau bertobat. Kesadaran kalau bertobat kepada Allah
dengan kesalahan diri ini yang sulit. Orang yang minta maaf yang tidak bisa, salahnya kalau tiba-tiba minta maaf. Kalau bisa bukan apa salahnya enggak, saya pokoknya minta maaf saja karena tidak salahnya. Nah, dia salah bisu. Dia bilang kepada Allah, ya Allah, saya berbuat ini, ya Allah. Ini pun Allah tahu. Tapi demikian pada seorang hamba kepada Rabbnya, sehingga nanti akan bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas jaminannya bertaubat beristighfar kepada Allah sehari sekali. Sehari itu Nabi yang jelas dia tidak berdosa, yang jelas dosa-dosa sudah diampuni, yang sedangkan apa yang telah berlalu, yang jelas surganya, yang tidak mungkin disiksa, yang tidak mungkin terkena tersentuh api neraka. Masih bertobat kepada Allah Taala sehari sekali beristighfar kepada Allah dari tadinya. Bukan hanya istighfar di malam hari, baru di malam hari, kemudian mendirikan salat malam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah hingga kakinya rusak. Itu Rasulullah SAW sudah dari surga. Itu Rasulullah SAW yang tidak akan dipisah. Itu Rasulullah yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Itu Rasulullah yang telah berlalu dengan keadaan Allah mungkin. Kemudian kita merasa kayaknya hari ini tidak ada perbuatan dosa yang dikerjakan. Masyaallah. Kalau hari ini saja begini, maka tidak. Subhanallah, cukuplah kita merasa bahwa tidak memiliki dosa. Cukuplah kita merasa biasa-biasa saja, saya tidak ada dosa, tidak kerjakan, itu sebagai dosa. Ya Allah, saya minta ampun kepadamu, ya Allah, enggak tahu dosanya apa, ya Allah, pokoknya saya minta ampun. Ya nanti tidak akan hadir kesadaran itu. Coba pikirkan, coba renungi, oh iya, saya tadi salah ini, oh iya, salah begini, oh iya, saya terjadi dalam hal ini, oh ada ucapan yang menyakiti orang lain, oh ada perbuatan yang menyakiti orang lain, oh ada sikap yang menyakiti orang lain, dan seterusnya. Sehingga senantiasa bertobat kepada Allah. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, apalagi kita yang sudah yang jelas. Ada di antara kita yang sudah yakin bahwa jelas surganya, bahwa langsung masuk surga begitu. Setelah mungkin pasti masuk surga, cuma masalahnya ada yang mampir dan neraka dulu. Jadi itu pun belum pasti bisa jadi dia umur selamanya tidak tahu. Yang jelas setelah mungkin pasti masuk dalam surga. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Ada kita belum tahu. Kita belum tahu. Kecuali kalau kita wafat di atas Islam ini, jelas pasti masuk dalam surga. Tapi terkadang ada mampir yang dulu ke neraka. Ada yang cuma hari, ada yang cuma 2 hari, ada yang sampai bertahun-tahun dan seterusnya. Namun siapa kita? Dosa-dosa belum tentu Allah maafkan. Kalau Allah maafkan, maka sama datang aja pada diri kita. Belum lagi kita bisanya yang sangat jelas sekali bahwa kita adalah hamba-hamba yang pasti dihisab oleh Allah Taala. Apa itu kita? Maka hendaknya untuk bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Taala, mengakui, menyadari akan kekurangan dan dosa-dosa diri. Dan ini adalah akhlak yang terpuji yang dimaksud. Ini adalah akhlak yang terpuji yang dimaksud. Wal ikhlas. Kemudian yang kedua ikhlas. Ikhlas, seorang yang ikhlas ini adalah seorang hamba yang tidak akan terkena tipu daya setan. Tipu daya ini tidak akan berlaku bagi orang yang ikhlas. Illa ibad kami mukhlasin, kata Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabadikan di dalam surah Al-Fatihah. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Di dalam riwayat baca kita dibaca dengan illa ibad kami mukhlasin. Orang-orang yang engkau ikhlaskan. Di dalam riwayat bacaan yang lain dengan dibaca inna ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Karena yang namanya ikhlas itu dua. Pertama harus selalu diminta kepada Allah. Yang kedua harus diupayakan. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang ikhlas, minta kepada Allah. Jangan lupa tiap hari harus meminta keikhlasan kepada Allah fil qouli wal amal. Dalam ucapan, dalam perbuatan kita senantiasa keikhlasan kepada Allah. Yang kedua upayakan ikhlas. Bagaimana cara mengupayakan untuk ikhlas? Mempelajari keikhlasan. Bagaimana cara mengupayakan untuk ikhlas? Ya berupaya agar tujuan kita adalah Allah Taala saja. Satu saja tak terpenuhi tidak berikhlas. Satu saja. Karena oleh ikhlas ini merupakan anugerah karunia dari Allah Taala. Tidak Allah beri kepada sembarang orang, tidak. Orang yang meminta saja belum tentu Allah beri. Apalagi orang yang tidak meminta sama sekali. Orang yang meminta saja tidak semuanya Allah beri. Apalagi orang yang tak berhenti dalam dirinya untuk meminta kepada Allah. Sehingga ini merupakan di antara akhlak yang terpuji berikutnya, ikhlas. Dan azm sayyid fil ardi ikhlas, kata Imam Ibnu Husain al-Hanafi. Sesuatu yang paling berat di muka bumi adalah ikhlas. Ikhlas. Wa kam astajidu ala nafsi ala ikhlas riya qalbi. Betapa sering aku berupaya bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari dalam hatiku.
wa ka'annaha yadkhulu 'ala lawhin akhar. Seakan-akan mereka itu tumbuh kembali dalam bentuk yang lain. Kadang ini dihormati, berusaha supaya tidak dihormati. Kadang ini disanjung, tidak berusaha supaya tidak disanjung. Kadang ini harta, sudah dihilangkan tidak ingin harta. Kadang yang lain-lain. Kadang yang lain-lain ini dapat berusaha keikhlasan. Dari namanya ikhlas itu gampang sebenarnya. Yang kita itu menjaga ikhlas ya. Karena namanya ikhlas ini harus dijaga setelah beramal, hingga berjumpa dengan Allah. Ya kok gampang, kita jadikan tujuan kita ya Allah selesai. Cuma masalahnya kalau selesai beramal, bagaimana caranya untuk merawat menjaga ikhlas ini agar jangan sampai ada berbangga diri, agar jangan sampai kemudian menceritakan mengharapkan sanjungan dan pujian, menceritakan amal yang telah dikerjakan, pengalaman pribadi dan beramal silakan. Yang menjaga keadaan hati, jangan sampai kemudian kita berbangga dengan amal tersebut, kita ingin agar disanjung oleh orang lain, karena tabiat manusia ketika berbicara, dia senang menampilkan sesuatu yang tak dimiliki oleh orang lain, dia senang menampilkan sesuatu kelebihan yang dimilikinya, sehingga hati-hati dari hal yang semacam ini. Jadi kita ada apa kita kunci berikutnya, siapa? Jadi ikhlas para ulama banyak menjelaskan tadi dan semua sudah mengetahuinya. Bahwa yang namanya ikhlas adalah menjadikan Allah satu-satunya dalam beramal. Bahwa yang namanya ikhlas adalah kita tak memperdulikan pandangan makhluk dan kita senantiasa memperhatikan pandangan Allah kepada kita. Itu namanya ikhlas. Dan cara orang bisa ikhlas adalah orang-orang yang tak pernah sibuk dengan orang lain. Orang yang tak pernah memikirkan orang lain dari sisi tak peduli orang lain kayak ngomong apa itu lebih mudah untuk ikhlasnya. Dibandingkan orang yang tapi bagaimana nanti si bulan begini, tapi bagaimana nanti dibandingkan dengan orang yang menginginkan di orang lain itu lebih dia ikhlasnya. Karena menjadi pertimbangan dia dalam hidup pada pandangan orang lain, pandangan A, pandangan A itu bagus, pandangan B itu saja begitu mencari. Karena kalau kita ingin mencari keridhaan manusia tidak akan dapat nantinya. Bagaimana demikian dalam sebuah ayat dan cerita di sana ada hal dari munkari, kemudian ada seorang bapak dan seorang anak yang lain dari orang-orang ketika melihatnya mengatakan itu bapak dan anak itu bagaimana kalau mereka tidak punya maaf saja tidak punya otak mata dari guru begitu jadi kalau ada dua orang. Akhirnya ibu dia omongan orang lain, akhirnya semuanya turun. Akhirnya bahkan satu mau yang itu saja bisa. Ini menandakan bagaimana mereka dalam masuk tidak akan dapat terbatas. Tidak ikut yang ini benar-benar salah. Tidak ikut yang ini mungkin salah. Bapaknya itu bukan ada yang lain. Kalau dia tadi itu anak kau tidak berada dengan orang itu, maka orang tua jalan. Kalau dia malah anak naik jalan. Akhirnya bukan lagi ayahnya di atas, anaknya di bawah. Jadi lagi lewat sebuah kaum lagi ini mengatakan itu bapak kok tidak kasih anak sama anaknya. Masa anak disuruh jalan dia disuruh naik ke di atas. Kan itu mananya. Akhirnya turun semua. Akhirnya keempat kalinya tunggal lain dinaikkan di punggung mereka berdua. Dan Edward bilang ini. Akhirnya kan dibilang juga. Mereka kalau punya tunggangan, kenapa tidak dinaiki? Mereka begitulah. Saya dan teman nanti. Sehingga yang penting kita berada di syariat yang benar. Tidak perlu memikirkan orang lain. Dari sisi ini, dari sisi ucapan-ucapan yang menginginkan keridhoannya dan seterusnya. Karena orang yang tidak memperdulikan orang lain dari sisi ini, bukan tidak memperdulikan orang lain kita tidak mau dibantu, bukan itu maksudnya. Tidak memperdulikan omongan orang lain adalah orang-orang yang sangat mudah. Selain itu sulit dan tidak sulit, pelit sekali. Jadi ini merupakan akhlak yang terpuji berikutnya. Kemudian wal yakin kepada Allah Taala, yakin kepada Allah, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah itu bagaimana? Yakin yang dibangun di atas keterangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keyakinan yang merupakan akhlak yang terpuji. Jadi itu adalah akidah, itu merupakan tauhid, jadi itu merupakan iman. Tapi kalau yang sudah saya yakin, tapi tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah yakin yang tertelah. Kemudian takwa dan juga takut kepada Allah Taala. Itu merupakan akhlak yang terpuji. Bayangkan Al-Imam Ibnu Jamaah menjelaskan kepada kita bahwa di antara akhlak yang terpuji adalah ini. Semuanya tentang hati. Taubat. Yang namanya taubat itu butuh kesadaran, butuh pengakuan dari dalam diri, adanya di hati penyesalan. Kemudian juga ikhlas kepada Allah, kemudian juga yakin, kemudian juga takut kepada Allah Taala. Lebih dari itu, para ulama dalam kitab Raqaq Ikhlas Sekian Lubus, mereka menjelaskan bahwa yang namanya takwa adalah al-khawf bil-jalil, takut kepada Allah, wal amal bil-tanzil, beramal dengan bimbingan keterangan Al-Quran dan Sunnah Nabi
bil qalil, ridho terhadap pemberian Allah tabaraka yang sedikit dengan takwa. Wal isti'dad bil yawmil qadir, dan senantiasa berbekal diri untuk menempuh perjalanan yang panjang setelah kematian. Sehingga orang yang bertakwa manakala terkumpul 4 hal ini pada dirinya. Ucapan ini disifatkan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Saja ini tidak benar, dikatakan dari beliau ini hanyalah ucapan biasa, bukan ucapan Ali bin Abi Thalib, baik saja maknanya benar. Jadi kita menjelaskan tentang takwa. Itu adalah takwa yang dimaksud takut kepada Allah, beramal dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, kemudian qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah tabaraka yang sedikit, merasa cukup dan disyukuri, dan juga berbekal diri untuk menempuh perjalanan yang panjang setelah kematian. Itulah takwa, dan itu letaknya di hati, dan itu bukan hanya berpuji. Wasabru, dan juga bersabar, menahan diri dari apa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam Lataiful Ma'arifnya dan juga di dalam kumpulan tafsir beliau bahwa yang namanya as-sabr ketika menjelaskan tentang puasa, nah inilah kita harus tahu, kita harus mengenal yang namanya sabar itu terbagi menjadi 3. Maka ini awalnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali yang duluan mengatakan hal tersebut. Sehingga kalau kita bisa menukil ucapan yang lebih anak dari orang ulama itu dari atasnya. Kalau kita tidak tahu ya bahwa kita dapatkan dari mana. Kita sering mendengar Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan atau Quran dalam dari asal bersabar itu ada 3 macam. Misalkan kita dapatkan strategi cara salah satu usulnya misalkan. Maka sebelum beliau Allah tabaraka wa taala Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika menjelaskan tentang puasa, bahwa yang namanya 3 kesabaran ini terkumpul semuanya dari ibadah puasa. Bahwa yang namanya sabar itu ada 3, bersabar untuk menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah, bersabar. Karena untuk tidak bermaksiat itu butuh sabar, butuh untuk ditahan diri ini. Harusnya melihat yang haram namun dia tahan, itu sabar. Harusnya dia melakukan kemaksiatan, maka dia sabar, menahan dirinya agar jangan mengikuti hawa nafsunya. Maka itulah sabar. Sehingga termasuk sabar adalah sabar dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Kemudian bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan itu butuh sabar. Orang bisa berhati pada diri itu sabar. Kalau tidak tahan tidak akan kuat. Orang bisa membaca Al-Quran butuh sabar. Kalau tidak tahan tidak akan kuat membaca Al-Quran. Jadi ibadah-ibadah yang lain sehingga itu disebut dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga, bersabar atas ujian cobaan takdir yang sesuainya. Maka ini sabar berikutnya, sabar menjalani ujian cobaan hidup. Maka itu sama butuh sabar agar jangan mengeluh. Dan sabar yang ketiga ini sabar tidak terlenggah. Karena di atas itu kondisi seorang ketika menerima ujian dari cobaan dunia, kondisi seorang kadang seorang ketika menerima cobaan dan ujian dunia apapun itu, harta, kesehatan dan sebagainya dari ujian cobaan dunia, maka ini yang paling rendah adalah sabar. Karena bagaimana lagi dia sabar, dia tidak ada lagi yang lain. Kalau dia mengeluh, maka dia terjadi dalam perbuatan dosa. Harta yang tidak sakit, dia sudah sabar, tidak yang baik. Kalau dia mengeluh, maka dia berdosa. Maka sabar itu merupakan tingkat terendah dan itu luar biasa. Karena ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu tidak akan berikut akan juga. Jadi Allah taala saja yang tahu berapa jumlahnya. Ganjaran paling diperoleh. Sabar. Kalau bisa naik, maka naik. Atau naik, dia bersyukur. Dia syukur. Ini tingkatan berikutnya ada seorang ketika ditikau dan coba dunia. Yang paling rendah adalah sabar. Sabar itu hanya menahan diri, menahan lisan, menahan perbuatan dari ketidaksukaan pada takdir Allah. Agar jangan sampai kalimat itu mengucapkan kalimat-kalimat yang mengingkari takdir. Coba saya salah apa ya Allah, berapa mau melimpah ujian kepada kebencian dan cerita banyak. Wah, kemudian marah-marah, kemudian memecahkan diri dan sebagainya karena menghadapi ujian dan cobaan itu yang luar biasa. Maka ini tidak akan mendapatkan pahala bagi diri kita. Sehingga sabar itu semua tak diungkapkan, tak diwujudkan dengan ucapan dan perbuatan. Jadi rendah. Kalau kita naik ke tingkat berikutnya, yaitu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita lagi lebih dari itu, yang kedua adalah ridho, menerima itu dengan kelapangan hati, tidak menunggu hatinya. Yang ketiga adalah syukur kepada Allah. Ketika ditimpa ujian, malah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kau mengujiku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau melimpahkan kepada bersakit ya Allah. Itu tapi bukan sekedar bisa, tapi benar-benar bentuk hatinya. Dia ridho, dia pun senang, dia pun bahagia, dia pun bersyukur. Ucapan alhamdulillah syukur. Baik, ini adalah tiga tingkatan kalau seorang ketika ditimpa ujian cobaan dunia.
Kalau bisa yang paling tinggi yang paling tinggi. Di bawah yang ketiga, maka ini adalah bersolat, berhubungan kepada Allah, dan ini adalah sesuatu yang haram. Baik, sahabat. Ini disebut oleh Imam Ibnu Rajab tadi, kalau menggambarkan dari berapa itu ma'adu dalam bab ibadah puasa, maka akan gampang sekali mendapatkan keterangan tersebut. Kemudian di antara hal terkunci berikutnya adalah wazuhu, yaitu zuhud. Kalau kita sebutkan pernah kita membahas di sini tentang zuhud, dan zuhud merupakan amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah, yang dapat mendatangkan kecintaan Allah. Orang yang zuhud pasti dicintai oleh Allah. Orang yang cinta kepada Allah belum tentu Allah cinta kepadanya, tapi orang yang zuhud Allah pasti cinta kepadanya, pasti. Sebagaimana datang sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, meminta amalan, meminta agar diajarkan sebuah amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah. Rasulullah mengatakan, "Idzan di dunia ibadah Allah, zuhud di dunia disayang Allah, pasti akan cinta kepada Nabi." Pasti, kalau kita ingin bagaimana caranya dicinta oleh Allah, zuhud di dunia. Dan seorang tidak akan dikatakan zuhud kecuali kalau terkumpul pada ketiga hal. Pertama, dia lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah dibandingkan apa yang ada di tangannya. Dia lebih yakin. Sehingga dia tidak akan kemudian menahan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena dia yakin, kalau sudah saya gampang, ini itu gampang, tidak memikirkan. Tidak memikirkan tentang dunia yang hilang darinya, tidak. Karena dia yakin balasan yang ada di sisi Allah Taala itu lebih utama dibandingkan apa yang ada di tangannya. Kalau saya beri enak saja, saya pakai saja, bagi itulah dia lembut, dia melawan, harus memberi. Bagaimana bisa? Maka itu orang tidak yakin, dan itu bukan orang itu. Orang yang itu mudah, tapi yang terlalu berlebihan juga jauh yakin. Saya ingin menjawab Abu Bakar, saya berikan sebuah harta yang tidak. Abu Bakar masih punya dana cadangan. Kalau diberikan, besok masih dapat lagi. Tadi tidak punya dana cadangan, diberikan semua, itu namanya bunuh diri, namanya. Bukan begitu konsepnya juga, tidak demikian. Yang jelas kita yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah dibandingkan apa yang ada di tangan kita. Jadi yakin ini banyak juga bentuknya, yakin teman. Yakin terhadap pandangannya, yakin akan hari akhir. Ini adalah orang yang itu. Maka orang yang itu adalah orang yang yakin kepada Allah, yakinnya dibawa di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, orang yang itu adalah ketika diuji dunia ini, ketika cobaan dunia itu menimpanya, yang pertama kali diharapkan dari Allah dan dari pahalanya. Ini momen ini yang sangat penting menentukan juga dari seorang. Kalau kita dalam keadaan normal, maka satu hari kita pasti diuji. Ketika pertama kali diuji, momen yang paling dibutuhkan adalah mengharapkan pahala. Jadi itu harus dilatih, masih dalam keadaan normal. Ujian bisa datang menimpa kita apapun itu. Misalkan ujian yang paling rendah, misalkan ban motor ngepet. Yang pertama kali jangan menurut dulu. Yang pertama kali diucapkan jangan dulu, jangan. Yang pertama kali diucapkan jangan. Itu dulu jangan. Yang pertama kali diminta diucapkan jangan. Ya Allah, dia aku minta kepada kebajaran pahala ya. Begitu. Yang pertama kali siapa lagi? Karena ujian ini pasti akan menimpa kita dengan beraneka ragam bentuknya. Pagi-pagi ingin keluar, misalnya ini ada kekasian, motor tidak nyala-nyala, ujian. Maka pertama kali diminta kepada Allah dengan jalan pahala. Itu momen penting. Pada itu kita juga berbeda. Karena kalau dia dulu Allah cinta kepada kita. Selain minta apapun akan Allah beri pasti. Akan Allah beri pasti. Tinggal bagaimana konsep meminta itu saja. Bagaimana konsep Allah memberi pada hambanya saja. Ini adalah yang kedua. Sifat orang yang zuhud yang harus dimiliki. Kemudian yang ketiga, tatkala diberi nikmat atau tatkala dalam kondisi sengsara, hatinya sama saja. Ketika diberi nikmat yang biasa saja. Ketika diuji dunianya pun hatinya biasa. Kalau yang kedua, ketika diuji yang pertama kali diminta adalah pahala. Kalau yang ketiga dengan kondisi hati, tatkala lapang dan tatkala sempit, hati itu biasa. Kalau kita kan kadang tidak. Tatkala lapang, hati berbunga-bunga terus. Tatkala diuji, hati bersembur terus, bersempit terus. Karena itu orang yang zuhud. Sehingga di sini harus dilatih. Orang yang zuhud itu kondisinya sama, tidak akan terubah oleh hal-hal duniawi seperti itu. Karena namanya hati turunnya karena sebab iman, karena sebab kemaksiatan turun. Kalau kita ada karena sebab dunia, hati turun jauh. Kalau sebabnya dunianya bagus, hatinya naik. Hatinya naik dalam artian berbunga-bunga, bukan imannya yang naik. Begitu sehingga orang yang zuhud kondisinya sama saja. Dan juga ketika dicela atau disanjung, hatinya sama. Jadi sama, kebaikan atau keburukan yang menimpa kita dari dunia tak mengubah kondisi hati kita. Ini adalah orang yang zuhud. Satu saja tidak terpenuhi, kita bukan orang yang zuhud. Orang yang zuhud tiga itu harus ada pada dirinya. Maka persiapkan, karena kita tidak terlepas dari kondisi-kondisi ini.
Kita tidak akan lepas dari kondisi-kondisi ini. Kondisi-kondisi di mana nikmat yang baru Allah beri kita akan diuji harus kemudian memberikannya. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim bertahun-tahun menunggu seorang anak, itu nikmat. Diberikan anak merupakan satu nikmat dari Allah. Ketika sudah ditunggu-tunggu lalu Allah beri, Allah uji, Allah ambillah itu anak itu, diuji dengan cara ibadah kurban, akhirnya ada ibadah kurban. Maka setiap orang harus siap dengan hal itu. Apa yang pertama kali minta dalam kondisi tersebut? Bagaimana kondisi keyakinannya? Nah, kita harus siap untuk kemudian menghadapi hal semacam itu. Baik, itu adalah zuhud. Dan zuhud dan semuanya amalan, dan semuanya amalan. Dan itu merupakan akhlak yang terpuji. Watawakul bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Ketika dia memiliki sebuah permasalahan, dia serahkan semuanya kepada Allah. Dengan dia senantiasa istiqomah dia segalanya lurus. Ketika dia diberi kemudahan, dia pun tidak punya serta-merta. Luar biasa di kalangan saya tidak. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu dengan senantiasa dia menempuh jalan yang lurus. Bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Jangan hanya orang bertawakal itu juga. Tidak kenapa bisa. Tiga. Jangan tapi tiga hal juga. Baik hasil tiga, sober tiga. Karena ini yang paling penting itu. Tiga, ikhlas pun tiga. Ikhlas belum beramal, ikhlasan berapa, dan ikhlas telah beramal. Tiga saja. Baik tiga, yang namanya orang disebut tawakal. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini disebut orang yang bertawakal atau tidak, dia tiga, ini ada tiga. Tidak boleh kurang satu, harus tiga-tiganya ada. Semua dari Allah tiga yang mana? Kalau kita yang dikatakan orang yang ikhlas, kalau kita yang dikatakan orang yang yakin, kalau kita yang dikatakan orang yang jujur, kalau kita yang dikatakan orang yang sabar, demikian pula tentang tawakal. Yang pertama usaha. Karena yang namanya tawakal itu bukan pasal kemudian dia tanpa usaha. Maka orang yang bertawakal itu dia ada usaha. Tawakal. Dalam bab tawakal ini biasanya bab-bab yang berurusan dengan sesuatu yang ini agak lain. Apapun itu baik dunia atau apapun yang lainnya. Kalau kita ingin menggapai sesuatu, kalau kita itu adalah jalan untuk meraih tawakal. Ketika kita ingin menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha dulu agar kemudian kita menjadi hamba Allah yang bertawakal. Yang pertama tawakal. Kemudian yang kedua menyerahkan kepada Allah. Apa maksudnya menyerahkan kepada Allah setelah berusaha? Tidak kepedean dengan kemampuan diri. Oh tenang saja kalau saya bangun sekolah, tenang saja pasti ramai. Tidak akan bangun, tidak akan jadi jangan begitu juga. Upayakan kita apa ini bersiapkan generasi robbani buat sekolah. Kemudian dia tidak kepedean, sekalipun dia master dalam bidang pendidikan. Sertifikat yang banyak di rumah tentang dunia pendidikan tidak. Dia tahu karena tak menghadirkan diri saya tidak akan bisa berhasil. Sehingga dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, bahwa ini yang mampu untuk menjaga generasi robbani adalah Engkau. Aku hanya berusaha saja. Aku memiliki cita-cita ingin kesehatan menghadapi generasi robbani. Demikian. Sehingga tidak kepedean dengan kemampuan diri sendiri. Itu maksud dari menyerahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kadang orang berusaha, kemudian menyerahkan kepada Allah. Ada dua kemungkinannya. Dia berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, dia tidak berhasil. Nah inilah poinnya, inilah dari titiknya orang itu bertawakal atau tidak. Kalau berhasil, maka orang yang bertawakal itu dia bersyukur kepada Allah. Dia jangan lupa diri. Kalau tidak berhasil, maka dia bersyukur kepada Allah, tidak akan bersyukur kesah. Maka inilah ujian. Terkadang orang-orang itu diuji bagian akhirnya sudah berusaha, sudah menyerahkan kepada Allah, tapi ada serpihan rasa pede dalam diri. Oh tenang saja, saya tenang, saya dokter, saya ini dan sebagainya. Ternyata tidak berhasil. Akhirnya mengeluh, salahnya di mana ya? Bukan salahnya di mana? Semua saja. Sehingga kita mendapatkan gelar kita bertawakal kepada Allah. Satu saja tidak terpenuhi, bukan menjadi hamba Allah yang bertawakal. Jadi kewajiban dalam semacam ini. Karena tidak mesti orang yang berusaha menyerahkan kepada Allah mesti berhasil. Karena Allah terkadang menguji ketawakalan kita. Sudah berusaha dengan benar menyerahkan kepada Allah, tidak ada serpihan-serpihan dalam diri itu rasa berbangga dengan diri sendiri. Namun Allah kita tidak berhasil. Ya sudah, tunggu saja. Maka itu yang penting yaitu agar kita menjadi hamba Allah yang bertawakalnya. Tawakal. Kemudian wasalamatul batin, bersihnya batin kita dari kotoran-kotoran hati. Wa husnul dzan, dan berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Apalagi seorang muslim, apalagi seorang ahli sunnah, harus banyak berprasangka baik kepadanya. Kalau bisa untuk mentakwilnya dengan mungkin bisa jadi
ini bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang lain. Watajawuz, mudah memaafkan. Wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang baik. Ya inilah sabar berseri-seri kita membantu orang lain dan sebagainya. Wa ru'yatul ihsan, mengakui kebaikan orang lain. Wa syukrun nikmah, mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semua merupakan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah. Dan perbanyaklah bersyukur, karena jangan termudah menjadi kekasih Allah dan dengan banyak bersyukur. Orang itu kalau banyak masalah, dia mudah datang kepada Allah, dia mudah muncul. Orang itu kalau dalam kondisi lapar, sulit mendapatkan kebutuhan. Beberapa kali datang kepada kita orang-orang yang lama. Kondisinya lapar, dunianya lapar, kondisi akhirnya pun lapar. Tidak ada masalah. Sehingga dia akan mengatakan, waduh, saya dulu pertama kali hijrah mudah menangis. Saya ini dulu ketika begini mudah menangis. Kalau sekarang tidak, ya kata Kurang kita. Kalau dulu kan karena kita tunggu rasa takut kepada Allah, sehingga mudah menangis. Dalam kondisi normal, nanti bisa dikondisikan menerima kewenangan apa saja yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kok rasanya semakin mengaji semakin ini kok biasa saja. Karena kurang rasa syukur. Tapi kalau dia mudah untuk kemudian bersyukur atas berbagai nikmat, dia mudah untuk menghadirkan rasa syukur itu kepada Allah, maka akan kembali rasa syukur itu, akan kembali rasa mudah menangis itu. Dia kurang rasa syukur. Tapi kenapa kembali sudah menangis? Karena kita besar rasa takutnya kepada Allah, besar rasa harapnya kepada Allah. Sekarang sudah normal itu sudah bisa dikondisikan. Ini dapat setia, ini bisa diterima, ini begini, bisa diterima. Kemaksiatan yang nampak itu sudah mulai dikurangi, sehingga kan peluang untuk kemudian timbul rasa takutnya semakin kecil. Sehingga bagaimana caranya agar kemudian bisa menumbuhkan rasa rindu, cinta, khusyuk lagi, banyak-banyak syukur kepada Allah. Inilah yang kita yang kemudian harus bisa ditumbuhkan, syukur atas nikmat Allah. Wattaqatu ala khalqillah, dan juga saling menyayangi terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Wal hayat minallah, dan juga malu kepada Allah, minannas, dan juga malu kepada manusia. Malu kepada Allah lagi, karena pandangan Allah senantiasa melihat diri kita, ilmu Allah melindungi diri kita, sehingga tidak ada satu detik pun yang kemudian lepas dari pandangan pengawasan Allah. Malu kepada Allah lahir dan batin, bukan hanya sekedar perbuatan lahiriah. Apa yang terbetik dalam hati kita malu harusnya. Ketika kemudian kita berbicara tentang orang lain, memikirkan sesuatu yang bukan tentang orang lain, malu. Sehingga kondisikan ini semua. Baik ini adalah apa yang terjadi. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang perkara-perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Rasulullah mengatakan Allah Allah dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baiknya bagaimana dia ini bangsa? Ini adalah sesuatu yang paling baik memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah. Inilah kenapa Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad juga, dan riwayat Imam yang lain, bahwasanya innal mu'mina, sungguhnya seorang mukmin la yablu bi husni khuluqihi darajat al-faqir wal ghaib. Sungguhnya seorang mukmin karena sebab akhlak yang baik, dia bisa menggapai derajatnya orang yang rajin berpuasa dan salat malam. Dia sendiri tidak. Tapi karena sebab akhlaknya yang baik, dia bisa menggapai derajatnya tingkatannya orang-orang yang rajin salat malam, dan orang-orang yang rajin berpuasa sunnah. Bayangkan bagaimana caranya menandingi mereka dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baiknya bagaimana? Ini yang bisa kita sebutkan. Oleh karena itu kami sangat banyak sekali. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasibukum khuluqan." Sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dengan hidupnya di hari kiamat denganku nanti adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Yang paling mulia akhlaknya bagaimana? Orang-orang yang menghiasi hatinya dengan akhlak ini yang bosan disebut. Sehingga inilah keutamaan akhlak yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita menyadari problematika kita adalah ini, problematika akhlaknya, bagaimana cara mengobatinya, padahal mereka semua tahu, kita semua tahu akhlak
dan hati. Sehingga problematika utama yang harus diperbaiki adalah kondisi hati. Kondisi hati, bagaimana cara membenahinya, bagaimana cara mengobatinya? Iman pada hari akhir. Inilah diantara sebab, diantara rahasia kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim menjanjikan anak iman kepada Allah dari akhir. Kenapa pula Rasulullah SAW senantiasa menggandengkan pula iman kepada Allah dan hari akhir? Padahal otomatis orang yang beriman kepada Allah yang otomatis iman kepada hari akhir. Tapi karena saking pentingnya beriman kepada akhir, iman kepada akhir, karena manusia sudah mulai lalai dari akhir terhadap dari akhir. Sehingga cuma sekali rahimani wa rahimahullah, ini merupakan akhlak perangai yang terpuji yang dimaksud. Kalau begitu terberusaha bukan akhlak yang baik, juga akhlak yang baik. Hanya saja itu bisa muncul, tidak dibuat-buat dari hatinya. Seorang itu bisa muncul menasehati benar-benar tidak dibuat-buat dari hatinya. Seorang itu dia bisa kemudian mengaplikasikan terkait dengan akhlak-akhlak yang diketahuinya. Masuk-masuk baca doa kanan dulu ini, dia berangkat menuju masjid membaca doa ada dan nafasnya dari hatinya. Ada tidak dari hati, maka dia hanya mengerjakan malu saja secara formal. Jadi ini menghidupkan nuansa praktek akhlak itu seperti ada yang beda nantinya. Oh, yang namanya seorang suami dan istri harus saling menasehati. Kan cuma dari hati, ya cuma yakinnya serasa sanggup, serasa yang beda. Tapi kalau usaha dilakukan, serasa bukan diri kita. Yang namanya orang tua misalkan melakukan ini kepada anak, yang baik antara orang tua dan anak. Kalau kita dari hati, maka serasa yang beda. Kalau seperti bukan hati saya, kalau ini seperti bukan hati saya, kok kayak berubah? Tidak, kita kemarin apa kemarin? Maka ini PR-nya. Kalau kita ingin agar kemudian muncul dari diri kita, maka benar tentang kondisi hati kita. Wa mahabbatullahi ta'ala al-faslatil jami'ah di mahasiswa sifat dunia, dan cinta kepada Allah merupakan landasan pokok utamanya dari akhlak ini semua. Bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan akhlak ini semua, dan itu semua adalah terkait dengan hati cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, kita yakin kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, kita taubat. Tidak yang orang yang cinta kepada Allah, kita ikhlas. Orang yang cinta kepada Allah, kita bertakwa. Orang yang cinta kepada Allah, kita ridho, kita qana'ah dan seterusnya. Wa innama ta'aqqaqu bi mutaba'ati rasul. Dan yang cinta kepada Allah tidak akan bisa terwujud kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fa'man yuhibbukum Allah wa yuhibbukum Allah." Kata Allah Muhammad, kalau kalian memang cinta kepada Allah Taala, maka saya istilah. Maka cara untuk berakhlak yang mulia adalah cinta kepada Allah. Cara untuk meraih cinta Allah adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara belajar dari cinta. Itu caranya kalau kita ingin menggapai akhlak yang mulia. Demikian kita sampaikan. Orang-orangnya mohon maaf terhadap jika adalah yang kita akan berkawan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.